Segala macam apa namanya, konflik di masa 98 itu ada di sini, ras ya kan, Oh iya, Cina-Cina ras ya kan Cina-Cina. gitu. Terus soal apa namanya, rezim yang tidak boleh Ditumbangkan, tidak boleh disebut aja, nggak kayak boleh gitu, gitu kan. pokoknya segala sesuatu tangkap menangkap komunis gitu, sampai dia mengarang juga gitu kan kompleks banget gitu. Dong. Lapisin Open door. Ya pastinya balik lagi kalau sudah hari Jumat, berarti waktunya kita ngobrolin buku di acara Logika. Dan kemarin tuh banyak yang suka ya. Suka apa? Sama saya? Bukan suka sama bukunya, bukan suka sama kamu, tapi sama pemandangannya. Oh iya, kemarin ya kita aja tercengang-cengang di situ. Benar. Aku juga suka banget ketika ditunjukin sama Kak Stebi hasil jadi videonya gitu. Oh my god, ini tuh wonderful sekali, wonderful Indonesia. Bener padahal itu ada di Probolinggo ya. Iya. Banyak yang tanya itu di mana? Apakah di Korea gitu? Oh ya ampun, harus dijawab. Sampai terpengaruh. Iya, aku jawab iya. Iya, ini di Seoul gitu. Seoul pakai U. Mana ada Seoul belakangnya Bromo ya. Dan berarti nanti di episode kapan lah gitu kita juga keluar kota lagi. Hah? Aku harus angkat. Jadi berarti kita harus ngulangi lagi nih. Harus ngambil video-video tuh kan. Ada yang bilang gitu, bagus caption-captionnya gitu. Kok nggak ada yang fokus di saya? Nggak ada. Kok nggak ada yang fokus di saya? Gue loh kok mandek bareng ini. Nggak apa-apa, sudah aku buat nih orang sudah merintis ya? Sudah merintis. Dia udah diam-diam merintis mendidik ini pengganti saya secara diam-diam di belakang saya. Saya dididik untuk megang kamera aja guys, sedih guys. Kita kemana ya minggu depan ya enaknya ya? Mungkin ada saran yang pemandangannya bagus dan ingin dilihat, ingin dieksplorkan ke seluruh dunia, ya, bisa benar. dikabari, bisa langsung hubungi di kolom komentar ya guys. Benar sekali. Terus kita ngobrolin buku apa nih malam hari ini nih? Kring gitu. Ting ting. Tara. Kan menggambarkan diri tariannya. Oh wow. Aku kira apa? Kan itu tariannya. Gini. Gitu. Kan gitu. Saman. Rodo ya orang satu ini ya. Kesamaan guys. Nah, seperti yang kita sampaikan, kita bakal bahas buku yang di tahun 98 itu jadi monumental gitu. Ya, kayaknya sampai meskipun dibaca sekarang juga tetap monumental sih bagian itu. Iya, karena ini penanda sejarah Indonesia. Di tahun 98 kita mengalami perubahan dari orde baru ke reformasi, dan di dunia sastra penandanya adalah novel ini. Saman Ayu Utami. Antara covernya dilukis oleh pelukis favorit saya, Agus Wage nih loh. Ini tahun berapa? 98 ya? 98. Tuh, kalau aku pertama kali cerita ke Kak Stebi, saya cerita gini yang terkesan dari covernya ini, itu yang kepalanya tuh di Botakin. silat itu loh, disilat. Nah, kalau di TikTok tuh lagi rame. Jadi aktor-aktor Korea atau foto pacarnya ntar disilat, dikeluarin foto isi-isi nggak penting game apa segala, dimasukin foto dia gitu. Jadi gitu. kan makanya ini tahun berapa gitu. 98 nih, 98. Lately ngetren lagi. Iya. Agus Wage, aku sudah sempat menyaksikan pameran lukisannya di Kompas di Jakarta gitu. Terus aku baca dulu ya identitas. Ini cetakan ke-15 loh, karena waktu itu laris banget. Naskah ini tuh menang sayembara roman DKJ ya tahun 98. Oh, roman. Iya. Penulisan roman tahun 98. Terus cetakan ke-15 tahun 2000. Cetakan satunya April 98. Penerbitnya adalah KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Dan juga didukung sama Jurnal Budaya Kalam dan KPG itu sendiri. Terus
nggak ada deh sih, ada ringkasan belakangnya. Ini aja deh. Saman adalah fragmen. Jadi kalau fragmen itu bagian nih dari novel pertama Ayu Utami, Leila Tak Mampir ke New York. Jadi judul besarnya Saman dan Larung itu Leila Tak Mampir ke New York. Leila, oh tentang Leilanya. Dan fragmen ini memenangkan sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 98. Leila Guduri kah siapa ya? Leila Chudori. Enggak dia nama saya karena ngefans sama apa Gunduri. Oh gitu. Iya, bapaknya ngefans sama siapa? Ya begitulah pokoknya ya. Nah, terus lahir di Bogor tanggal 21 November 68, besar di Jakarta, kuliah jurusan Rusia, Fakultas Sastra UI. Ia jarang menulis fiksi dan lebih banyak membuat esai serta reportase. 2 cerita pendeknya memenangkan lomba penulisan humor yang diadakan majalah Humor. Terus sekitar tahun 91 menulis kolom mingguan sketsa di Berita Buana edisi Minggu. Pernah bekerja sebagai wartawan di Matra, Forum Keadilan, dan di NR. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik tahun 94, Ayu ini mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang memprotes pemberedelan dan setahun kemudian dipecat dari Forum Keadilan sehubungan dengan itu. Dan kini dia redaktur Jurnal Kebudayaan Kalam gitu. Iya orangnya kayak gitu memang. Rebel, dekat sama pemberedelan dan meski setua itu ya dia itu masih bisa panjat tebing. Gila. Bukan naik gunung loh ya, panjat tebing. Apalagi sosial ya bukan ya, tapi tebing ya dari tebing yang harus dipanjat gitu. Panjat tebing memang hobi. Ya, nih kita bahas dari mana dulu? Oh cerita dulu nih. Ceritanya gimana? Sangat dekat dengan biografi yang tadi sudah dibacakan ya, rebel ya. Semua tokoh di sini rebel guys, itu pusing ya baca ya. Oh ya kita cerita sama tokoh-tokohnya dulu ya. Yang cowok, yang cowok ada Sihar dan Saman. Yang cewek ini ada 4 orang. Siapa? Laila. Yang banyak di sini sih Laila ya, Upi. Terus 4 sahabat itu Laila, Yasmin, Monica, Sakuntala sama Cok. Iya betul. Ya. Yang apa? Karena di cerita ini yang banyak cerita tuh si Laila ya. Tapi Sakuntala cuma sebagian itu. Yasmin juga bener-bener sekilas aja karena membantu kasus ya gitu. Terus apalagi yang Coknya itu apalagi ya semuanya. Jadi yang diceritakan itu yang banyak itu adalah dari sisi Laila dan Saman. Justru Siharnya sedikit ya yang dijadikan pembuka dan benang merah sampai akhir buku gitu. Itu justru sedikit gitu, lebih banyak ke Samannya sih. Saman sendiri. Karena kalau secara ringkas memang ini kan si Sihar ada masalah nih di tempat kerjanya di Rick itu yang ada di lautan Antabranta itu Cina Selatan itu ya. Bosnya suruh ngebor tapi dia bilang jangan, ini masih berbahaya. Bener. Jadi saya membayangkan. Ternyata si bosnya nggak mau percaya itu, tetap aja maksa. Sampai menewaskan si sahabatnya dia. Partnernya dia dari perusahaannya dia tuh namanya Hashim itu kemana-mana selalu bersama katanya udah 7 tahun gitu. Jadi dia bener-bener yang kehilangan dan marah banget. Emang dasarnya udah nggak cocok sama si bos gitu ya, si white collar. Iya, ada namanya Koas, siapa ya lupa ya, maaf ya. Itu Rosano. Nggak apa-apa kalau kita lupa ya, biar mereka baca sendiri kan ya. Gitu. Emang dasarnya udah bete kan, kalau orang udah bete sama orang, dia nggak ngapa-ngapain pun aja tetap bete kan. Tetap salah kan, itu juga kayaknya. Apalagi sampai mencelakai dan membuat nyawa temennya hilang. Bukan cuma nyawa tapi sejasad-jasadnya itu kan yang bikin makin bete gitu. Nah, memulai konflik segalanya ternyata. Nah, kebetulan memang Laila lagi di sana, lagi bikin iklan buat company dia kan. Dia lagi di hire untuk membuat company profile si Texcoil. Nah, terpikat kan si Laila ini sama cowok-cowok yang sudah punya istri ini. Awalnya belum tahu kan.
kan, dia cuma asal lihat aja di situ karena si Hari itu orangnya cuek, pakai X, Pokok tipikal ini deh, cowok-cowok yang disukai gitu ya, kayak Mas Niksap. Nikola Saputra. Kok Nikita? Ini kebanyakan nonton mama, jadi taunya Nikmir nih kita. Iya Nikola Saputra. Iya kan kayak model gitu kan. Kayaknya terpengaruh gitu. Si Laila bilang, nanti deh aku kenalin sama Saman. Iya, sama Saman dan Yasmin. Sahabat gitu. aku. Untuk mengatasi permasalahan Anda ini. Masa nggak mau dihukum? Ini sih dijalurkan hukum gitu. Bener, sahabat aku dari zaman sekolah dulu. Gitu. Nah, si Saman ini ternyata bukan orang yang sudah dari lama ini ya terjun di jalur politik atau di LSM dari lama gitu. Dulunya dia seorang Romo. Iya, Romo, dan dia emang masuk pertama gini, kalau KSTB cerita kan bukunya itu tentang ini pemerintahan orang-orang zaman dulu gimana penuh intrik dan politiknya kehidupan negara kita gitu kan gitu. Tapi yang ketika tadi baca, ternyata ini novelnya tuh menang di roman karena semua yang menggaris bawahi dan memulai segalanya itu dari romansa itu dulu. Mempertemukan si Laila sama si Hartu juga dari romansa, membuat si Saman itu akhirnya terjun ke dunia LSM juga dari romansa dia. Iya, sama Upi yang Nita bilang tadi gitu. Semuanya tuh sampai akhir pun itu semuanya dari dari ada romansanya, dan emang ada bumbu-bumbu romansa sempat kehilangan di tengah-tengah itu. Jadi kan awalnya ini romance banget ya, kehidupan percintaan terlarang, terselubung gitu. Gila, ini buku apa? Begitu baca pertama nggak dapet yang Kak Tebit bilang itu. Ini buku politikan. Yang terselubung gara-gara kan pria beristri itu kan ya. Iya, pria beristri, ketemunya sembunyi-sembunyi pada masa itu gitu ya. Terus pada masa itu kan pasti sangat tabu banget gitu, tabu banget gitu. Udah gitu bukan cuma itu, ternyata kehidupan si Har juga rumah tangganya tidak seapik itu kan gitu. Dia juga menikahi janda, udah punya anak satu gitu, dan dia tidak bisa mempunyai anak lagi. Sebagaimana diharuskan tuntutan dari suku besarnya dia. Iya gitu. Bener, patriarkal banget gitu ya. Harus punya keturunan laki-laki gitu. Terus habis itu sempat kehilangan sisi romansa dari novel ini ketika menceritakan kehidupan Saman. Iya. Itu kayaknya sepertiga sendiri dari isi novel ya. Ini makanya novelnya judul besarnya tuh Saman gitu kan. Tapi justru di sepanjang itu membacanya tuh yang bikin semakin menarik untuk membaca gitu. Karena kalau misalnya full kayak romance dari depan sampai belakang, meskipun ada intrik-intrik kayak gitunya, bumbu-bumbu tentang politik lah segala macam, itu pasti saya bosen. Kenapa yang bikin semangat lagi baca, penasaran ceritanya itu justru tengahnya, karena saya baca tuh di depan terus ke akhir. Terus ya udah yuk ke depan lagi yuk gitu kan. Baca ini dapat waktu rentangnya lumayan panjang, 2 minggu gitu. Jadi nggak terlalu rushing gitu kan. Nah begitu sampai tengah yang ceritanya Saman itu semangat lagi karena dimulainya tuh dari mistis lagi, jadi komplit banget. Iya. Tentang keluarganya Saman tuh benar-benar diceritain dari awal banget. Gimana dia tuh dimulai dengan mistis yang kejawen. Terus ibunya Jawa tuh hamil dengan makhluk tak kasat mata. Adiknya tuh semuanya menjadi makhluk tak kasat mata, sampai akhirnya dari situ dibimbing sedikit demi sedikit masih kaget lagi dengan kehidupan perromo-romoannya dia. Benar. Kehidupan tentang rohani gitu, spiritualismenya si Saman itu sendiri. Gitu. Terus abis itu baru dia masuk di dunia politiknya ya. Benar. Dan itu keras banget. Jadi kalau untuk diingatkan dari sekarang ya, itu tuh kejam banget gitu loh. Untuk mungkin zaman segitu baca akan merasa kejam, tetapi zaman sekarang baca pun tetap merasa itu kejam ketika kita udah tahu asli sejarahnya perpolitikannya itu di Indonesia yang terjadi seperti apa. Jadi kan memang dia itu jadi Romo di Prabu Mulih gitu kan ya. Terus habis gitu bukan di Prabu Mulih, dia ngajarnya di Prabu Mulih. Iya, dia di penempatannya di desa dekat sana gitu ya. Enggak, dia tuh diangkatnya itu kalau nggak salah di Yogyakarta nggak sih? Pokoknya tapi dia
menjadi Romo Praja Ordo Karmel, disebut-sebut juga di situ. Baru dia minta kepada uskup untuk bisa ditempatkan di Prabu Muli karena ada hal yang harus dia cari. Itu apa hal masa lalunya ya, itu kan. Terus akhirnya itu ketemu Upi itu dia. Nah, di desa yang jaraknya 20 km dari si Prabu Muli tempat dia. Tuh. Di situ dimulai di situ dia intrik-intrik politiknya diceritakan. Nah, itu terjadi bahkan pemberontakan batin. Sementara agama menyuruh untuk apa ini namanya ya, mengasihi orang lain, tapi di sisi lain kehidupan yang nyata di masyarakat itu kasih itu kayaknya nggak ada gitu kan. Dia sempat mempertanyakan tentang ketuhanan juga di situ. Terus gimana di agama tuh kita bekerja untuk Tuhan, terus kita melayani, tapi dikasih tahu juga sama pater seniornya masih orang Belanda ceritanya kan, itu ya ada kalanya juga kita batasnya emang cuma berdoa, tapi menurut dia enggak, kalau kita coba berdoa padahal kita bisa melakukan sesuatu yang lebih nyata, sebaiknya dilakukan. Makanya dia tuh ya gitu, rebel inilah satu, semuanya rebel sih dari harus awal ada yang rebel, harus ada yang ini diusahakan kayak gitu. Makanya dia usahakan bener-bener sampai titik darah penghabisan, bener-bener sampai titik darah penghabisan. Soalnya dia sempat dikurung ya, ditangkap sama perusahaan kapal kelapa sawit ini. Iya, dan ditanya-tanya gitu ya. Selama 2 minggu. Kan kalau kita dulu tuh, aduh diculik ini, diculik yang orang. Yang selamat itu cuma hidung sama apa ya, organnya yang benar selamat tuh cuma hidung sama mata apa. Yang lainnya tuh udah ada keretakan, bahkan dia tuh ada apa kerusakan syaraf, geger otak, segalanya pokoknya itu. Benar. Pemulihannya pun karena udah bahaya, dia disembunyiin di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh pater yang mengeluarkan izin buat dia gitu. Iya. Itu dia. Pokoknya amazing. Jadi diawali dengan romansa yang sebenarnya cara penceritaannya biasa saja, tapi isinya tetap tidak biasa ya, yang kayak tadi tuh ya, apa selingkuh-selingkuhan itu. Benar. Terus dibawa ke tengah-tengah itu. Zaman itu ya. Iya. Zaman sekarang pun masih terengang-engang kok kalau bacanya gitu. Kok iso koyo ngono gitu. Terus tengah-tengah nanti yang penuh politik dan kekejaman dan kekejian itu. Terus nanti di belakangnya dibikin kaget lagi, romansa lagi, tapi menurut saya pembahasannya tuh sangat cantik, yang paling saya suka gitu. Karena dalam bentuk surat-surat romantis gitu ya. Perumpamaannya kayak yang apalagi mulai pokoknya cerita tentang Samannya selesai dan dimulai cerita dari si Sakuntala itu sangat apa ya, mungkin karena intens sekali membaca yang Saman ya. Jadinya begitu masuk Sakuntala yang cantik dengan perumpamaan, meskipun sekolah aja dia dibayangin sama dia kayak penjara yang ini ada jurang sungai yang hidup dengan ikan-ikan dari masa lalu gitu ya. Gitu. Tapi suka gitu bacanya dengan jadi kayak baca puisi atau baca kadang-kadang kayak ngobrol sama Inong gitu, Nong sekolah gimana gitu kan ya. Jadi dia agak-agak berimajinasi banget gitu. Itu refreshing banget. Jadi yang paling saya suka bagian si Sakuntalanya itu, tapi yang membuat saya tetap membaca sampai akhir itu bagian di Samannya. Oh gitu. Itu Nita sudah bercerita yang part Nita suka tentang Sakuntala dan perumpamaan-perumpamaan itu. Kalau aku yang part Saman itu, yang bagaimana dia akhirnya mempertanyakan kembali keimanan dia, termasuk sama politik itu tadi yang ada di dalamnya. Jadi kompleks banget ya tentang dirinya Saman ini ya. Jadi kayak apalagi backgroundnya juga sangat sensitif ya. Udah kiri, terus keagamaan yang minoritas juga pada zaman itu gitu. Keadaannya juga terancam gitu. Aku dulu sempat bayangkan gini loh, sampean itu dia kayak mungkin kalau Yesus aja sampai jadi manusia, maksudnya Tuhan aja sampai jadi manusia dan mengorbankan diri, kenapa aku tidak keluar aja dari ordo aku, kenapa harus berdoa gitu ya, keluar lakukan dengan perbuatan kayak gitu. Itu yang kurasakan waktu dulu membacanya. Nah, kalau bagian yang paling nggak suka depan. Aku nggak bisa karena aku suka semua gitu. Iya. Yang depan itu jujur ya, itu terlalu. Padahal aku suka ini loh, Nit, di taman ini saya adalah saya bukan orang yang kayak gitu kali ya. Jadi yang novel yang terlalu drama dan terlalu romantis itu membuat saya bosan dan tidak ingin melanjutkan gitu. Iya. Sampai kenapa ngelanjutin itu karena saya pertama baca awal sama akhir.
kalau akhir ini kalau misalnya saya nggak baca tengahnya itu sama-sama membosankan saya, itu iya, tadi tidak ya, menarik ya, tidak menarik gitu. Karena itu terlalu drama yang romantis gimana gitu loh, jadi kayak nggak gitu nggak. Tapi begitu mulai perpolitikannya, apalagi dimulai dari yang mistis, saya sih takutan. Jadi untungnya tuh dibaca akhir-akhir ini semuanya di rumah ya, work from home, school from home, dan siang-siang gitu ya. Jadi saya tidak merasa ketakutan gitu. Sempat mengalami ketakutan ya, gara-gara ibunya yang hamil bolak-balik itu. Aduh suara, aduh di belakang tengkuk saya sangat sensitif. Aduh apa iki buku apa gitu. Tapi sangat menghibur ya, karena masuk semua genre itu kali ya. Iya bisa jadi, karena aku ngerasanya juga sih di zaman itu ini kayak pembaru sekali gitu loh. Kayak dilestari dengan science fictionnya. Oh iya benar. Saya benar. Kalau bacanya tuh mirip kayak baca Supernova ya. Jadi ini dengan science fictionnya itu ini harus tuh yang diapakan nggak sih? Enggak usah. Oh dibiarkan biarin aja dia itu. Saya nggak bisa melihat diri saya tertutup dengan itu. Iya nggak apa-apa. Jadi cancel. Ntar dia. Tapi tangan kita nanti kelihatan di situ. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa dah. Kan bisa diedit ya. Masih jalan ternyata. Masih jalan. Ya udah, kelebihan, kekurangan, Nita itu tadi. Kekurangan itu kan yang nggak disuka tadi. Kalau kekurangan apa ya? Ini. Aduh, ini juga terlalu sangat kompleks. Oh, ya ini ya, sudut pandang mungkin. Tapi ini karena saya sangat baru pembaca baru ya. Jadi ganti-ganti seenak dia. Iya benar. Itu ganti-ganti. Kadang serba tahu. Lalu tiba-tiba Laila, tiba-tiba Sihar, tiba-tiba Saman, tiba-tiba ibunya yang seperti ada di sana tapi tidak ada, tetapi ada. Aduh, ini maksudnya apa? Jadi memang harus penuh konsentrasi ya. Iya, karena ini komplit banget. Dari sudut pandang udah ribet, terus sudut pandang udah ribet, alur juga ribet, terus abis itu permasalahannya juga ribet gitu, bukan cuma percintaannya yang ribet, tapi untuk menghibur, bukan cuma sekedar menghibur, tapi juga sangat informatif ya. Kalau di zamannya dia dibilang sastrawangi. Karena jadi maksudnya kayak daerah P30 itu kan? Kayak daerah Banyuwangi gitu. Enggak, sastrawangi itu begini, perempuan-perempuan yang menulis identik sama cantik, menulis terus dipertanyakan juga, ini yang nulis asli Ayu Utami apa enggak sih? Gitu. Kan ada ghostwriter. Iya, karena kan sesuatu yang cantik jadi Dewi Lestari, Ayu Utami, Vira Basuki dan lain sebagainya itu yang cantik tuh nggak bisa menulis. Otaknya gitu. Kosong gitu. Anda salah, itu hanya betul untuk saya. nggak bisa gini. Tapi akhirnya sejarah membuktikan kan mereka ini kan. Tapi sangat masuk akal, apalagi backgroundnya Ayu Utami yang ternyata dia banyak menulis esai dan jurnalistik ya. Jadi sangat mendukung banget kayaknya untuk bisa mengumpulkan materi observasi di. Iya, dan kayaknya juga ini ya sudah keluar masuk penjara kali. Jadi tahu rasanya ya. Bener. Titik kecil, hanya aja sepotong supaya bisa menghitung hari. Aku kasihan banget sama. Sudah pernah masuk penjara. Oke, ini cocok buat siapa? Yang kuat hatinya. Kalau biasanya selalu semuanya untuk semua umur ya. Kayaknya untuk 21 plus deh. 21 plus itu juga yang sudah melalui berbagai macam lika-liku. Karena seksual banget gitu kan. Iya, di depannya sensual sekali ya kan, sensual banget di depannya. Terus politiknya itu juga menguras otak ya. Kita harus berpikir jernih gitu kan. Segala macam konflik di masa 98 itu ada di sini. Ras ya kan? Oh iya. Cina ya kan gitu. Terus soal rezim yang tidak boleh tumbangkan, tidak boleh disebut aja nggak boleh gitu kan. Segala sesuatu tangkap menangkap komunis gitu, sampai dia mengarang juga gitu kan kompleks banget gitu. Jadi untuk yang kalau misalnya mau baca sih nggak apa-apa, cuman harus membuka hati, membuka wawasan. Jangan gitu. Jadi tetap jangan terlalu terpancing gitu kan. Iya. Jangan jadi ini jadikan buku
Jangan dijadikan patokan. Bagaimanapun kan tujuannya biasanya semua buku itu untuk hiburan ya, kecuali itu adalah karya ilmiah yang memang ditujuankan untuk dengan riset jelas gitu. Benar-benar. Nih tujuannya memang untuk mencoba mendobrak ke zamannya. Jadi ketika jurnalistik tidak bisa bersuara, sastralah yang bersuara gitu. Ya udah, nilainya berapa kalau dari Nita? Kalau aku bintang 4,5. Bintang 4,5. Kalau aku ngisi di Goodreads aku ini bintang 5. Jadi gitu. Ya udah, bye. Terima kasih banyak. Makasih Nita. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Sama-sama.